Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu kenikmatan yang luar biasa sekali, yaitu nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti aktivitas yang saya lakukan saat ini. Saat ini saya sedang mau membolak-balikkan telur, tetapi di sela membalikkan telur kita tahu bahwa sebuah proses penetasan, atau kita lihat untuk di alam bebas itu, kalau ingin seekor ayam ataupun seekor entok ataupun burung sekalipun, kalau kita lihat perilaku mereka, tingkah laku mereka saat mengeram, itu kadang juga akan turun ke dari sarangnya. Itu bertujuan mungkin juga mencari makan, tetapi ada hal yang terpenting dari turunnya dia dari sarang, yaitu untuk mendinginkan sebuah telur, di mana 24 jam lamanya diberi suhu yang tinggi, diberi suhu panas 38 derajat selama 24 jam nonstop. Ini membuat mungkin bisa menjadikan telur-telur itu kepanasan, sehingga perlu adanya pendinginan. Oleh karena itu, si ayam ataupun bebek ataupun entok ataupun burung itu kadang meninggalkan sarangnya itu bukan sekedar mencari makan, tetapi juga untuk melakukan pendinginan. Oleh karena itu, selama proses dalam mengeram, berarti telur itu juga butuh pendinginan. Itu cerita di seekor ayam ataupun entok ataupun sejenis unggas lainnya. Andai kata kita sebagai penetas itu satu hari di mana kita juga melakukan pendinginan selama 15 menit, maka proses pendinginan itu akan berlangsung. Kalau seekor ayam ataupun unggas itu turun dari sarang, lalu bagaimana dengan inkubator atau sebuah mesin penetas? Kita tahu, mungkin rekan-rekan juga tahu, saat melakukan pendinginan cukup kita buka pintunya, maka suhu yang ada dalam mesin penetas itu akan keluar dan turun sendiri selama 15 menit. Itu yang saya lakukan. Itu adalah hal yang ringan. Ada juga para penetas lainnya yang melakukan, yaitu ini adalah bagian dari sebuah mesin penetas itu, tempat telur itu adalah rak, dan biasanya bisa diangkat untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, ada penetas yang menurunkan dari sebuah mesin penetas, lalu didinginkan selama 15 menit ataupun 30 menit dan kita tutup. Itu adalah cara kedua.
Dari masing-masing cara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah cara yang pertama, yaitu cukup hanya dengan membuka pintu dari sebuah mesin penetas itu sudah cukup menurunkan suhu panas. Oleh karena itu, dengan turunnya suhu panas, maka kita sudah tidak repot-repot lagi untuk mengangkat sebuah rak telur, sehingga ini adalah cara praktis dan cara termudah. Itu kelebihannya. Kekurangannya yaitu selama kita buka, maka suhu itu akan turun dan mungkin turunnya itu di kisaran, lihat, di angka 30,3 dan mungkin akan turun terus. Ini akan menyebabkan naiknya suhu panas saat kita akan melakukan panas itu agak terlambat, sehingga mungkin itu juga akan mengganggu proses menetasnya. Andai kata sebuah mesin penetas itu dalam penyebarannya suhu panas itu lambat, tetapi kalau penyebaran suhu panas itu sangat cepat, itu tidak apa-apa. Itu adalah kekurangan dan kelebihannya untuk dibuka pintu mesin penetas saja. Sedangkan yang kedua adalah raknya ini kita angkat dan kita keluarkan dan kita tutup. Berarti suhu di dalam sebuah mesin penetas itu masih terjaga. Dengan terjaganya suhu itu, maka akan memberi dampak yang positif bagi penetasan setelah proses pendinginan, karena ini kita dinginkan. Dan setelah kita buka, kita masukkan, suhu dalam ruangan itu masih terjaga. Itulah kelebihan dari kita mengeluarkan telur atau mengangkat. Kekurangannya yaitu kita mengangkat beban telur banyak. Bahkan kalau kita melakukan dalam kapasitas besar itu terlalu repot, sehingga membutuhkan waktu yang banyak, atau kadang mungkin juga bisa beresiko untuk jatuh dan pecah. Itulah kekurangannya. Oleh karena itu, masing-masing dari cara itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau saya buka seperti ini, mudah-mudahan dengan demikian tidak menggunakan tenaga terlalu ekstra. Mungkin bagi rekan-rekan atau penghobi penetas lainnya memiliki pengalaman yang berbeda atau metode yang berbeda, mungkin kita bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu indah. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita berbagi pada yang lainnya. Andai kata yang belum tahu itu menyimak, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah ilmu yang dikembangkan itu tidak akan berkurang dan malah akan bertambah. Sebelumnya terima kasih. Andai kata ada manfaatnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu ingat kepada 5 waktu kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk sholat duha di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas di luar. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita untuk mendekati Allah dan ikhtiar kita di dalam dunia, Allah berikan kemudahan.
Mungkin hanya sekedar info ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 15 menit, maka saya akan tutup kembali. Mudah-mudahan suhu itu akan naik.